Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dilindungi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat, selalu berpikir positif, jaga kesehatan, jangan lupa ketika bepergian kita jaga jarak, selalu pakai masker. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar lanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Kemudian ukuran penyebaran data, ada simpangan rata-rata, ada ragam, ada varians. Sekarang kita belajar ukuran letak data. Ukuran letak data. Kita belajar kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil, desil, dan persentil? Nah, sekarang ini ya. Kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu dari kata kuartet. Kuartet ya. Kuartil itu dari kata kuartet. Kuartet itu artinya 4. Berarti kuartil itu letak data yang keempat atau seperempat data. Data terbagi menjadi 4 bagian. Ya. Kemudian ada yang namanya desil. Desil itu dari kata dasa atau sedoso. Sedoso berarti artinya 10. 1/10 berarti data terbagi menjadi 10 bagian. Persentil dari kata persen. Persen artinya per 100. Per 100 berarti data itu terbagi menjadi 100 data. Banyak ya. Nah, seperti itu. Itu sekilas tentang apa itu kuartil, apa itu desil, dan apa itu persentil. Kita lanjutkan. Nah, kuartil membagi data yang sudah diurutkan. Ingat, data dalam kuartil, desil, dan persentil itu harus urut mulai dari data yang terkecil ke yang terbesar, seperti menghitung median. Kemarin kita sudah belajar median ya. Median dan kuartil itu hampir mirip. Kenapa? Karena median masuk ke dalam kuartil. Nah, ini ada median. Ini median. Kemudian kuartil tadi kan sudah Ibu katakan dari kata kuartet. Kuartet itu berarti 4, berarti terbagi menjadi 4 bagian. Terbagi menjadi 4 bagian ya. Berarti ini 1/4. Minimum, maksimum, minimum, maksimum. Kemudian bentar, ini tidak bisa kalau harus selesai dulu. Minimum, maksimum, minimum, maksimum. Nah, terbagi menjadi 4, Q1, Q2, Q3. Q1 itu kuartil ke-1 atau di sini kuartil bawah. Q2 itu kuartil tengah atau kemarin kita sudah belajar Q2 itu kuartil tengah itu sama dengan median. Q3 itu kuartil atas. Kuartil atas ya. Kuartil atas. Nah. Setelah itu, nah kita langsung belajar ke yang kelompok ya, data kelompok kuartil atas. Kuartil. Data kelompok, cara pengerjaannya hampir mirip seperti kuartil ya, sebentar kok nggak mau
Kuartil ini hampir mirip seperti selanjutnya. Untuk rumus kuartil yang paling sering keluar adalah kuartil tentang data kelompok. Jadi Bulan langsung jelaskan untuk kuartil data kelompok ya. Kuartil data kelompok ini perhitungannya atau rumusnya hampir mirip seperti median. Kuartil desil persentil rumusnya mirip seperti median. Apa yang membedakan? Bedanya di sini. 1/4n. Kalau kuartil itu dari kata kuartet, berarti kan menjadi membagi data menjadi 4 bagian, berarti 1/4, I/4. Tadi sudah ada ya Q1. Berarti kalau di sini angka 1, berarti di sini 1 I-nya. Kemudian kalau ada Q2 di sini kan angkanya 2, berarti 2/4. Saya sederhanakan menjadi setengah N. Q3 kemudian Q3 di sini kan angkanya 3, I-nya di sini diganti 3/4n. Kuartil itu membagi menjadi 4, berarti harusnya ada 1/4, 2/4 atau setengah, dan 3/4. Nah, kemudian langkah selanjutnya hampir mirip seperti rumus median, yaitu mencari FK. Kemudian setelah cari FK, cari letaknya dulu. Letak kelas kuartil ini tadi ya. Kemudian letak kelas kuartil di kelas yang keberapa? Setelah tadi menentukan letaknya, cari frekuensi, cari letak kelas kuartil, tentukan TB kelas kuartil, FK sebelum, frekuensi kuartil, dan panjang kelas ini. Kemudian cari nilai kuartil dengan menggunakan rumus ini. TB plus I/4n min FK sebelum per F kuartil dikali P. P di sini adalah panjang kelas. Lanjut. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini ada contoh soalnya. Dari 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika diperoleh data skor berupa tabel berikut. Tentukan kuartil ke-1 atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3. Nah, tentunya di sini kalian harus menentukan letaknya dulu. Letak Q1 dan letak Q3. Setelah mencari letak, kemudian cari di kelas mana Q1, di kelas mana Q3. Jangan lupa di sini tambahkan satu lagi tabel yaitu FK. Ingat, kelas pertama tetap 5, kelas kedua 5 tambah 5, 4, 59. Lanjut, 59 tambah 215 diisi semuanya di sini. Ya. Sekarang kita bahas satu persatu, kita cari letaknya dulu. Letak kelas I/4 kali N. Tadi datanya kan ada 1000. N-nya datanya kan ada 1000. Berarti 1/4 karena di sini Q1, berarti I ini diganti 1. 1/4 dikali 1250. Lalu untuk Q3, I-nya ini diganti dengan angka 3. Berarti 3/4 kali 1750. Kalian lihat di FK 250 itu masuk ke kelas yang mana? 750 itu masuk ke kelas yang mana? Nah, sekarang kita lihat lanjut. Ternyata tadi kan Q1 250. Tadi Q1 250, Q3 750. Kalian lihat FK-nya, oh ternyata masuk di 274, berarti kelas ketiga. Q3 750 masuk di sini. 760 itu ya. Nah, selanjutnya tentukan TB tepi bawah, FK sebelum, F dan P untuk Q1 dan Q3. Sekarang kita lihat untuk Q1 dulu. Q1 berarti kalian lihat yang ini ya. Q1 yang ini. TB-nya dulu, tepi bawahnya. Tepi bawah, batas bawahnya kan 20.
berarti 20 kurangi setengah 19 setengah. FK sebelum berarti di sini adalah 59. Frekuensi di kelas itu, selanjutnya tadi kita lanjutkan ya, tadi sampai ini kuartil ke-1. Tadi saya ulangi lagi. TB-nya tadi batas bawahnya kan 20. Batas bawah 20 berarti tepi bawahnya 20 kurangi setengah 19 setengah. FK sebelum, FK-nya kan ini, sebelum berarti 59. Frekuensi di kelas itu 215. Panjang kelas bisa kita lihat dari ini, 10 kurangi 0 berarti 10. Untuk Q3, sekarang kita lihat Q3. Q3 ya, berarti yang ini. Q3 sekarang lihat. TB-nya, batas bawahnya kan 40. 40 kurangi setengah, 39 setengah. FK sebelum berarti ini 537. Frekuensi di kelas itu adalah 223. Lanjut. Sekarang bagaimana perhitungannya? Q1 rumusnya masukkan. Ingat, kalau di sini 1, di sini juga 1 ya, berarti 1/4. Kalau di sini Q3 berarti di sini adalah 3/4. TB plus 1/4N min FK sebelum frekuensi kelas itu kali P. TB-nya tadi masukkan 19 setengah. 1/4 N-nya kan tadi 1000. 1/4 kali 1250. FK sebelum 59. F di kelas itu 215, P-nya 10. Tinggal kita masukkan saja yang tadi ya. Kemudian kita hitung 250 kurangi 59 per 215 kali 10 dapatnya 8,9. 19 setengah ditambah 8,9, 28,4. Begitu juga dengan Q3. TB plus 3/4N min FK sebelum per F kali panjang kelas. TB-nya masukkan 39 setengah plus 3/4 kali 1000 min FK sebelum tadi udah ketemu 537. F-nya 223. Panjang kelasnya tadi tetap 10. Panjang kelas selalu sama. 39,5 kita hitung ini. Ternyata yang ini dulu kita hitung. Yang ini kita hitung dulu ya. Ini kita hitung dapatnya 9,6. 39,5 ditambah 9,6, 49,1. Cara menghitungnya sama seperti median ya. Selanjutnya ada desil dan persentil. Tadi sudah Ibu jelaskan, desil dari kata doso, artinya sedoso. Sedoso itu berarti membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Berarti D1 karena 10, otomatis ada D1 sampai D9. D10 tidak ada, karena 10 dibagi 10 hasilnya 1. Berarti D-nya hanya mulai dari D1 sampai D9. Paham ya? Perhitungannya sama plek seperti menghitung dengan kuartil. Bedanya hanya di letaknya saja. Nah ini. Kalau tadi kuartil ke I itu sama dengan I/4 kali N. Kalau di desil itu I/10 karena tadi desil artinya adalah per 10. Berarti DI sama dengan I/10 kali N. Langkahnya sama plek ya, rumusnya juga sama, yang bedakan hanya ini. I/10 kali N. Lanjut. Kemudian setelah desil ada yang namanya persentil. Persentil dari kata persen artinya 1/100. Berarti data terbagi menjadi 100 bagian. Berarti ada P1 sampai P99. Tidak mungkin P100. Kenapa Bu? Karena 100 dibagi 100 itu sama dengan 1. Berarti tidak. P1 sampai P99. Rumusnya pun mirip seperti kuartil sama median.
dan sama seperti desil. Yang membedakan hanya di sini. Tadi letaknya saja ya. Kalau I itu I per 4 kali N. Kalau desil ke I itu I per 10. Kalau persentil berarti per 100. Nah, sekarang kita latihan postes ya. Hitunglah kuartil bawah Q1, Q3. Desil ke-4 berarti D4. Berarti D4. Persentil ke-60 berarti P60. Kalian coba, kalian kerjakan. Kemudian upload hasil kalian di assignment ya. Terima kasih Ibu akhiri, semoga pembelajaran hari ini. Oh ya, ini materi terakhir, nanti kita latihan soal untuk pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Ibu akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.